Dari kajian-kajian tersebut, maka bisa kita pahami bahwa Islam itu tidak anti pada tradisi. Yang anti tradisi itu Wahabi, bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang tradisi. Sebagaimana kita tahu, Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang luar biasa. Karena memang di Indonesia ini memiliki banyak suku, memiliki banyak pulau, dan setiap suku di setiap pulau itu memiliki tradisi, memiliki budaya, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Namun sayangnya ada sebagian umat Islam yang anti tradisi, sehingga seakan-akan ini menggambarkan Islam secara umum itu yang anti tradisi. Padahal itu hanya oknum, hanya sebagian umat Islam, hanya sebagian kelompok. Ya mungkin bisa disebut ya kelompok Wahabi. Padahal agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak anti pada tradisi. Islam dan tradisi bisa berjalan beriringan. Bahkan kalau kita baca sejarah Islam, maka ada sebagian dari syariat Islam yang berasal dari tradisi-tradisi Yahudi. Misalnya puasa Asyura. Puasa Asyura itu tradisi Yahudi. Sebelum Islam datang, sudah ada yang namanya puasa Asyura yang dilakukan oleh Yahudi. Tapi kemudian oleh Rasulullah SAW juga disyariatkan kepada umat Islam dengan disertai dengan puasa Tasu'a. Ini menunjukkan bahwa Islam memang tidak anti pada tradisi. Maka tak heran jika ulama-ulama dulu yang datang ke Indonesia itu sangat bijak sekali di dalam menghargai dan menghadapi tradisi yang ada di Indonesia. Islam hadir di Indonesia dan diterima oleh masyarakat Indonesia, baik yang dari Jawa, dari Sumatera, dan lain sebagainya. Itu diantaranya karena memang ulama terdahulu yang membawa Islam itu tidak memusuhi tradisi. Sehingga masyarakat Nusantara pada kala itu legowo dan menerima Islam dengan senang hati. Jadi ulama Indonesia yang berdakwah di Indonesia oke kepada tradisi, bahkan menjadikan tradisi sebagai media dakwah. Maka kemudian masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara masuk Islam, menjadi Muslim, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, menerima dakwah Nabi Muhammad. Tetapi kekayaan budaya, kekayaan tradisi itu tidak tercerabut dari mereka. Misalnya masyarakat Indonesia masih memakai baju batik ya. Baju batik itu sebagai tradisi dan budaya di salah satu masyarakat Nusantara, dan begitu banyak lagi tradisi-tradisi yang lain. Misalnya juga ada rebana, ada hadrah, ada tahlilan, ada perayaan tahun baru Islam, dan begitu seterusnya. Itu adalah budaya-budaya dan tradisi-tradisi masyarakat yang ada di Indonesia, dan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Karena apa? Karena Islam memang tidak anti pada tradisi. Di antara kebijaksanaan ulama-ulama terdahulu ketika berhadapan dengan tradisi, ketika tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam, maka oleh para ulama dibiarkan. Tapi jika memang ada tradisi yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariat Islam, maka oleh para ulama tidak dibiarkan. Atau dibiarkan tetapi substansinya diubah, isinya itu diubah sehingga tradisi itu menjadi tidak bertentangan dengan agama Islam, sejalan dengan agama Islam. Lalu kemudian, apakah memang ada dalil bahwa Islam itu tidak anti pada tradisi? Dalilnya banyak sekali. Berikut ini saya jelaskan. Hujah-hujah ini saya ambil dari makalah atau dari materi Kiai Idrus Romli. Yang pertama, kita mulai dari pengertian tradisi. Saya langsung baca bahasa Indonesianya ya. Secara bahasa, uruf atau tradisi adalah sesuatu yang telah diketahui, dilakukan, dan dinilai baik oleh akal. Adapun secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan adat atau uruf adalah apa yang telah terpatri dalam jiwa dari sisi logika dan dapat diterima oleh karakter yang sehat. Dan ternyata dalam kajian-kajian Islam itu ada perbedaan antara uruf dan adah.
kalau uruf memiliki makna yang lebih sempit. Kedua, terdiri dari uruf soheh dan uruf fasid. Yang ketiga, uruf merupakan kebiasaan orang banyak. Sedangkan adah memiliki cakupan makna yang lebih luas, tanpa melihat apakah baik atau buruk, mencakup kebiasaan pribadi, juga muncul dari sebab alami, bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak. Jadi ada uruf, ada adah. Selanjutnya kita pahami juga pengertian uruf yang soheh, uruf yang diterima oleh syariat Islam, yaitu tradisi baik atau uruf soheh adalah sesuatu yang telah dikenal oleh kebanyakan masyarakat, baik itu berupa ucapan dan perbuatan yang dilegitimasi oleh syariat atau tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Jadi tradisi yang baik yang diterima oleh agama Islam, yang diterima oleh syariat, itu tradisi yang diketahui oleh banyak orang, baik itu berupa perbuatan atau berupa ucapan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tradisi yang baik. Sedangkan tradisi yang jelek, tradisi yang buruk atau uruf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan syara. Baru itu yang buruk, yang tidak diterima oleh Islam. Penjelasan ini bisa kita kaji di dalam kitab Asasus Siyasah Asy-Syar'iyyah halaman 90. Adapun dalil-dalil tradisi atau hujah-hujah tradisi, setidaknya ada 4 yang dijelaskan di sini. Yang pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari kaidah usul fikih, yang keempat dari kaidah fikih. Dari ayat ada di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bunyinya khudil afwah wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan wa'mur bil urfi, perintahlah dengan uruf, dengan tradisi. Yang dimaksud di sini adalah asyai'u al-ma'ruf al-muhtahsan, sesuatu yang diketahui dan dianggap baik. Jadi secara lugawi. Yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, famara'al muslimuna hasanan, apa-apa yang dilihat oleh orang-orang Islam itu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka menurut Allah itu baik. Wa ma ra'au sayyi'an, apa-apa yang dilihat oleh orang Islam itu jelek, fahuwa indallahi sayyi'an, maka menurut Allah itu jelek. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, kaidah usul fikih, yaitu ats-tsabit bil urfi, sesuatu yang tetap dengan uruf, dengan tradisi. Tsabitun bidalilin syar'iyyin, itu tetap dengan dalil syar'i. Ada juga yang berbunyi ats-tsabitu bil urfi katsabiti bin nassi, sesuatu yang subut, yang tetap dengan uruf, dengan tradisi, itu seperti yang tetap dengan nas. Ini kaidah usul fikih. Sedangkan dalil tradisi dari kaidah fikih ada al-adah muhakkamah, ada juga al-ma'ruf urfan kal masyrut syarton. Itulah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Islam itu enggak anti tradisi. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, Islam itu welcome dengan tradisi, tidak masalah. Islam itu bisa beriringan dengan tradisi. Baik, kita lanjutkan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, ini panutan ulama Wahabi dan diikuti oleh para Wahabi. Beliau menukil dari pendapat Ibnu Aqil, la yambagi al-khuruj min adatin nas, tidak selayaknya keluar dari tradisi orang-orang, dari kebiasaan orang-orang, illa fil haram, kecuali di dalam sesuatu yang haram. Dari penjelasan ini bisa kita pahami bahwa ketika ada suatu tradisi di tengah-tengah masyarakat, ada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, kita tidak selayaknya menolak tradisi itu selagi bukan suatu yang haram. Kita tidak perlu pergi atau keluar dari tradisi itu, tidak ikut tradisi itu selagi bukan sesuatu yang diharamkan. Baru kita tolak, baru kita tidak ikut tradisi itu, tidak ada di dalam tradisi itu ketika tradisi itu sesuatu yang haram. Dari penjelasan-penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa Islam tidak anti tradisi. Yang anti tradisi adalah Wahabi.
Selagi tradisi itu bukan suatu yang haram, bukan suatu yang dilarang oleh syariat Islam, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Silahkan kita yang umat Islam memakai baju batik, karena baju batik itu tidak dilarang oleh Islam. Silahkan umat Islam mengadakan peringatan Tahun Baru Islam, mengadakan peringatan Isra Mi'raj, mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengadakan haul dan seterusnya. Semua itu tidak diharamkan di dalam Islam. Jadi tradisi seperti itu tidak masalah, tidak apa-apa. Baik, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.